Hai semuanya, mari kita selami dunia batching task dan bagaimana kebiasaan sederhana ini bisa jadi jurus ampuh buat menghemat energi mental kita. Kita semua pasti pernah merasa kewalahan kan? Pagi-pagi bangun tidur, udah ngerasa daftar pekerjaan di kepala itu panjang banget. Belum lagi notifikasi HP yang berdering terus-menerus. Rasanya energi kita terkuras bahkan sebelum kita mulai melakukan apa-apa. Nah, disinilah batching task masuk sebagai pahlawan super. Sederhananya, batching task itu adalah mengelompokkan tugas-tugas yang sejenis dan menyelesaikannya sekaligus dalam satu waktu. Ini seperti kita mau mencuci baju. Kita nggak cuci satu-satu setiap ada baju kotor kan? Kita kumpulin dulu, baru deh masukin semua ke mesin cuci. Konsepnya sama untuk pekerjaan kita sehari-hari. Coba bayangkan skenario ini. Pagi-pagi kita buka laptop, ada email masuk. Kita balas email itu. Terus tiba-tiba ingat harus bayar tagihan online, kita buka lagi aplikasi bank. Belum selesai bayar, ada telepon masuk dari rekan kerja, kita angkat telepon, ngobrol sebentar, terus balik lagi ke email tadi, malah ke distract buka media sosial. Begitulah seterusnya. Kita meloncat-loncat dari satu tugas ke tugas lain, tanpa benar-benar fokus pada satu hal. Setiap kali kita berpindah tugas, otak kita perlu waktu untuk beralih konteks. Ibaratnya, setiap kali kita ganti channel TV, otak kita harus menyesuaikan diri dengan program baru. Proses peralihan ini, sekecil apapun itu, membutuhkan energi mental. Semakin sering kita berpindah, semakin banyak energi yang terkuras. Akibatnya, kita jadi cepat lelah, produktivitas menurun, dan mungkin juga jadi lebih gampang frustrasi. Inilah yang sering disebut sebagai context switching cost. Nah, batching task ini membantu kita mengurangi context switching cost tadi. Daripada terus-menerus melompat-lompat, kita bisa mengidentifikasi tugas-tugas yang punya kesamaan. Misalnya, semua pekerjaan yang berhubungan dengan email, kita kumpulkan dan kerjakan dalam satu blok waktu. Semua pekerjaan administratif, seperti mengisi formulir atau mengelola dokumen, kita selesaikan di sesi yang sama. Bahkan tugas-tugas rumah tangga seperti mencuci piring, menyapu, atau melipat baju, juga bisa di-batch. Daripada tiap habis makan langsung cuci piring, kenapa nggak tunggu piring kotornya lumayan banyak baru dicuci sekaligus? Atau daripada tiap hari menyapu sedikit, kenapa nggak luangkan waktu khusus untuk membersihkan rumah secara menyeluruh sekali minggu? Manfaat paling utama dari batching task ini memang terletak pada penghematan energi mental. Ketika kita fokus pada satu jenis tugas untuk jangka waktu tertentu, otak kita nggak perlu terus-menerus beradaptasi. Kita bisa masuk ke dalam apa yang disebut sebagai flow state, yaitu kondisi di mana kita begitu tenggelam dalam pekerjaan sehingga waktu terasa cepat berjalan dan kita bisa bekerja dengan sangat efisien. Ini seperti saat kita lagi asik banget baca buku atau main game. Kita jadi lupa waktu. Dalam kondisi flow, produktivitas kita melonjak dan kualitas pekerjaan kita juga bisa meningkat karena kita benar-benar bisa mencurahkan perhatian penuh. Selain itu, batching task juga membantu kita jadi lebih terorganisir. Dengan mengelompokkan tugas, kita jadi punya gambaran yang lebih jelas tentang apa yang perlu kita lakukan. Ini memudahkan kita dalam membuat jadwal dan prioritas. Kita bisa melihat, oke, hari ini saya akan alokasikan jam 9 sampai jam 10 untuk membalas semua email dan pesan singkat. Lalu jam 10 sampai jam 11 untuk menyelesaikan laporan X. Dengan begitu, kita nggak lagi merasa terombang-ambing oleh tumpukan pekerjaan yang nggak ada habisnya. Ada struktur yang jelas, dan itu memberikan rasa kontrol yang sangat penting untuk kesehatan mental kita. Ketika kita merasa punya kendali atas pekerjaan kita, stres cenderung berkurang. Lalu, bagaimana cara memulainya? Pertama-tama, kita perlu mengidentifikasi jenis-jenis tugas yang sering kita lakukan. Apakah itu membalas email, membuat laporan, melakukan panggilan telepon, mengelola media sosial, atau bahkan rapat? Setelah itu, kita bisa mulai mengelompokkan tugas-tugas yang sejenis. Misalnya, tugas komunikasi bisa meliputi membalas email, mengirim pesan singkat, dan melakukan panggilan telepon. Tugas administratif bisa meliputi pengarsipan, pengisian data, atau pengaturan jadwal. Tugas kreatif bisa meliputi menulis, merancang, atau brainstorming ide. Setelah mengidentifikasi dan mengelompokkan, langkah selanjutnya adalah menentukan waktu khusus untuk mengerjakan setiap kelompok tugas. Ini bisa disebut sebagai blok waktu. Contohnya, kita bisa memutuskan untuk membalas semua email dan pesan pada jam 9 pagi dan jam 3 sore saja. Di luar jam itu, kita berusaha untuk tidak memeriksa notifikasi email atau pesan. Begitu juga dengan panggilan telepon. Mungkin kita bisa menentukan waktu khusus untuk melakukan dan menerima panggilan penting, atau menginformasikan bahwa kita akan membalas di jam tertentu. Ini memang butuh disiplin di awal, tapi hasilnya akan sangat terasa. Penting juga untuk menghilangkan gangguan saat kita sedang dalam blok waktu batching task. Matikan notifikasi di HP, tutup tab browser yang tidak relevan, dan kalau memungkinkan, cari tempat yang tenang. Beritahu orang-orang di sekitar kita bahwa kita sedang fokus dan tidak bisa diganggu untuk sementara waktu. Ini bukan berarti kita antisosial, tapi kita sedang mempraktikkan fokus mendalam demi efisiensi dan kesehatan mental kita sendiri. Ingat, setiap interupsi, sekecil apapun itu, bisa menarik kita keluar dari flow state dan membutuhkan energi untuk kembali fokus. Batching task ini juga bisa diterapkan dalam kehidupan pribadi. Misalnya, ketika belanja bulanan, daripada belanja sedikit-sedikit setiap hari,
Kenapa nggak buat daftar belanja dan pergi ke supermarket sekali atau 2 kali seminggu? Ini menghemat waktu, tenaga, dan bahkan biaya transportasi. Atau ketika mengurus keuangan, daripada mengecek mutasi bank setiap hari, alokasikan waktu khusus seminggu sekali untuk memeriksa semua transaksi, membayar tagihan, dan merencanakan anggaran. Ini akan membuat kita merasa lebih tenang dan terkontrol. Beberapa orang mungkin khawatir bahwa batching task ini akan membuat mereka ketinggalan informasi penting atau tidak responsif. Ini adalah kekhawatiran yang wajar. Namun kuncinya adalah menetapkan ekspektasi yang jelas pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Jika kita menginformasikan bahwa kita akan membalas email pada jam-jam tertentu, orang-orang akan belajar untuk menyesuaikan diri. Untuk hal-hal yang benar-benar mendesak, tentu saja kita bisa membuat pengecualian. Namun percayalah, sebagian besar hal yang kita kira mendesak sebenarnya bisa menunggu. Seringkali tekanan untuk selalu responsif itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari tuntutan nyata. Melakukan batching task juga membantu kita untuk melakukan istirahat yang berkualitas. Daripada merasa bersalah saat istirahat karena masih banyak pekerjaan yang belum selesai, dengan batching, kita tahu bahwa kita sudah mengalokasikan waktu untuk setiap jenis tugas. Jadi, saat kita istirahat, kita bisa benar-benar bersantai dan mengisi ulang energi tanpa beban pikiran. Ini penting untuk mencegah burnout, yaitu kondisi kelelahan fisik, mental, dan emosional akibat stres berkepanjangan. Penting untuk diingat bahwa batching task itu bukan solusi instan yang sekali diterapkan langsung sempurna. Ini adalah sebuah kebiasaan yang perlu dilatih dan disesuaikan dengan gaya kerja dan kehidupan kita. Mungkin di awal akan terasa kaku atau bahkan sulit. Kita mungkin tergoda untuk kembali ke pola lama yang melompat-lompat. Tapi dengan konsistensi dan kesabaran, kita akan merasakan manfaatnya yang luar biasa. Mulailah dengan 1 atau 2 jenis tugas yang paling sering menguras energi kita, lalu perlahan-lahan perluas ke area lain. Jangan langsung mencoba membat semua hal sekaligus. Kadang-kadang, kita mungkin perlu melakukan peninjauan rutin terhadap sistem batching task kita. Apakah ada jenis tugas baru yang muncul? Apakah jadwal blok waktu kita masih efektif? Mungkin ada beberapa tugas yang lebih baik dikerjakan di waktu lain. Fleksibilitas itu penting. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem yang mendukung kita, bukan yang membatasi kita. Ini adalah alat untuk mencapai efisiensi dan ketenangan mental, bukan sekedar aturan kaku yang harus diikuti. Intinya, batching task adalah strategi yang sangat ampuh untuk mengelola energi mental kita dengan lebih baik. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern yang menuntut kita untuk selalu multitasking, kemampuan untuk fokus dan menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok akan menjadi keunggulan yang signifikan. Ini bukan hanya tentang menjadi lebih produktif, tapi juga tentang menjadi lebih tenang, lebih terkontrol, dan pada akhirnya lebih bahagia dengan pekerjaan kita. Jadi, yuk mulai coba identifikasi tugas-tugas yang bisa di-batch dan rasakan sendiri perbedaannya dalam menghemat energi mental yang berharga kita.